Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi di channel Buka Buku Buka Dunia bersama Apri di sini. Kali ini aku bakal ngasih tips bagaimana cara meningkatkan minat baca pada remaja. Sebelumnya, kalian tahu nggak? Berdasarkan data UNESCO, dari 1.000 orang Indonesia hanya terdapat 0,0001% orang Indonesia yang gemar membaca. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia hanya terdapat 1 orang Indonesia yang gemar membaca. Sebenarnya sangat memprihatinkan sekali ya. Karena hal ini bukan sesuatu yang dapat dibanggakan dari negara kita. Bahkan dalam survei Central Connecticut State University, Indonesia berada di peringkat ke-60 di bawah negara Asia Tenggara tetangga kita, yaitu Thailand. Padahal banyak sekali manfaat membaca yang sudah kita ketahui. Apalagi nih guys, di zaman sekarang ini kita udah bisa nih cari apa sih manfaat membaca. Misal kita ketik aja di Google, dalam sedetik pun kita udah tahu apa itu manfaat membaca. Sayangnya, meski kita udah tahu, kita tetap aja susah gitu ya untuk meningkatkan membaca karena udah kebiasaan males membaca gitu. Apalagi di masyarakat luas, semakin hari kebiasaan membaca itu sudah semakin berkurang. Sebelum masuk ke solusi bagaimana cara meningkatkan minat baca itu sendiri, kita cari tahu dulu nih, apa sih dampak negatif dari malasnya membaca, terutama bagi generasi muda. Dilansir dari kompas.com, dampak negatif dari malasnya membaca untuk generasi muda, terutama ya, yang pertama yaitu generasi muda akan menjadi generasi yang pemalas, terus kurangnya pengetahuan yang dimiliki. Hal ini nih juga menyebabkan mereka akan sangat sulit bersaing dengan negara lain, terutama negara lain yang sangat menomorsatukan pendidikan dan literasi ya. Terus yang ketiga, kesulitan mendapatkan pekerjaan dikarenakan kurangnya pengetahuan, kurangnya wawasan gitu. Mereka akan berwawasan sempit karena kurang membaca. Terus kekurangan cara untuk atau kesulitan untuk mengembangkan potensi diri, serta melahirkan generasi yang egois dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Ada 5 tips menumbuhkan minat baca dengan cara yang mudah ditempuh. Yang pertama, kita harus suka dulu. Suka dalam artian di sini, misalnya kita tanya dulu kepada misalnya nih si A, kamu sukanya genre apa? Contoh di kalangan remaja-remaja sekarang kan mereka sukanya kayak nonton drakor ya, lebih suka nonton drakor ya daripada membaca. Berarti mereka lebih suka yang drama, romance, atau bahkan fiksi ilmiah gitu, fantasi genrenya. Maka mulailah dengan membaca genre tersebut. Kan banyak nih sekarang novel-novel yang bergenre fantasi, fiksi ilmiah, atau romance, drama, dan yang lainnya. Terus yang kedua, temukan cara yang paling nyaman. Contohnya nih, aku sukanya ngebaca di waktu malam hari atau di tempat yang sepi, yang tenang, tidak ada yang mengganggu, seperti itu. Atau bahkan ada yang suka membaca di tempat yang adem, seperti di taman atau di keramaian. Ada juga yang seperti itu, suka ngebacanya di kafe gitu, atau di perpustakaan. Maka kita cari tahu dulu yang kita nyaman itu ngebacanya di mana, maka bacalah di tempat itu. Selanjutnya yang ketiga, terbiasa. Luangkan waktu Anda. Terbiasa karena kita meluangkan waktu. Contoh nih, kita ngeluangkan waktu 3 kali dalam seminggu, atau pas weekend, Sabtu Minggu.
Yang penting kita konsisten, dan ini adalah poin keempat, yaitu konsisten ya. Lakukan dulu nih selama seminggu, lanjut lagi 2 minggu, 1 bulan, setengah tahun, 1 tahun, maka kita akan terbiasa asal kita apa? Konsisten. Setelah itu kita pasti ngerasa jenuh kan, suatu saat pasti akan jenuh membaca itu aja gitu, yang kayak zona itu aja, genre itu aja. Maka mulailah kita explore. Nah, ini tips kelima, explore. Kita mulai membaca dengan genre lain atau tema-tema, subtema atau topik yang lain. Kita mulai mengeksplor dari yang awalnya kita cuma ngebaca novel, maka kita lanjut ke baca majalah atau baca jurnal-jurnal, baca info-info. Nggak mesti harus ngebaca buku dalam bentuk fisik ya. Sekarang kan udah banyak banget nih e-book gitu atau platform digital buat baca buku yang berbayar maupun yang gratis. Kalau yang berbayar bisa misalnya di gramedia.com, atau yang gratis kita bisa ngebaca di aplikasi iPusnas ya, itu gratis dan sana banyak sekali bacaan-bacaan. Bahkan di Kalsel sendiri udah ada nih e-Kalsel, aplikasi e-Kalsel, dan di sana ada banyak sekali bahan bacaan yang kita bisa ibaratnya bawa kemana aja, karena kita kemana aja kan selalu bawa handphone nih. Berarti kita bisa ngebaca di mana aja dengan aplikasi tersebut. Nah, semoga dari kelima tips itu kita sedikit demi sedikit bisa meningkatkan minat baca, baik dari diri kita sendiri, teman-teman terdekat, keluarga terdekat, ataupun masyarakat luas ya. Jangan lupa share info ini ke teman-teman biar orang Indonesia makin gemar membaca. Terima kasih. Assalamualaikum. See you guys.